Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Irma Ratna Kartika dan teman-teman semuanya. Salam sejahtera, salam sehat. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan pertemuan yang pertama, yaitu terkait interrelasi metabolisme dengan dosen pengampu Ibu Irma Ratna Kartika, MSc Tek. Next. Oke, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Alsifa Andita Putri dengan NIM tersebut, kemudian ada Reni Mayanda dengan NIM tersebut, dan saya sendiri, Yogi Febrian, dengan NIM tersebut. Kami dari kelas Kimia A, program studi Kimia Universitas Negeri Jakarta. Next. Oke, jadi pembahasan kelompok kami yaitu terkait interrelasi metabolisme akan dibagi menjadi beberapa bahasan, yaitu yang pertama ada terkait pencernaan makromolekul, yaitu protein, karbohidrat, dan juga lipid. Yang kedua ada penyerapan makromolekul, sama juga yang tadi. Dan yang terakhir ada pencernaan dan penyerapan vitamin serta mineral. Next. Oke, yang pertama terkait pencernaan dan penyerapan akan dibacakan langsung oleh teman saya, Alsifa. Terima kasih Yogi untuk kesempatannya. Saya di sini Alsifa akan menjelaskan tentang pencernaan karbohidrat terlebih dahulu. Bisa dilihat bagian keseluruhannya di slide ini. Kemudian nantinya pertama pencernaan karbohidrat itu akan dimulai dari mulut. Akan dianjurkan secara fisika dan juga secara kimia. Secara fisika itu nantinya makanan akan dimasukkan ke dalam mulut, lalu akan dihancurkan oleh gigi secara mekanis. Dan nantinya juga akan melibatkan secara kimia, yaitu dengan bantuan kelenjar ludah yang mengandung enzim alfa amilase. Enzim alfa amilase yang di dalam mulut ini nantinya akan memecah karbohidrat menjadi bentuk-bentuk yang lebih kecil seperti disakarida, trisakarida, dan juga oligosakarida. Di sini contohnya pati atau amilum nantinya akan dipecah membentuk maltosa, isomaltosa, trisakarida, dan juga alfa dextrin atau oligosakarida. Nah, kemudian setelah dihancurkan di dalam mulut, nantinya makanan akan didorong ke lambung melalui esofagus dengan gerakan peristaltik. Lalu kemudian ketika di lambung, enzim alfa amilase akan terhenti karena di dalam lambung terdapat asam klorida yang menyebabkan pH lambung menjadi 1 sampai dengan 4, yang membuat enzim alfa amilase akan terhenti karena enzim alfa amilase memiliki pH optimum sekitar 7 sampai 8. Nah, intinya di dalam lambung karbohidrat itu tidak tercerna dulu karena itu tadi enzim alfa amilase yang terhenti. Di dalam lambung itu makanan hanya tercerna secara fisika, yaitu dengan gerakan lambung meremas-remas makanan menjadi bentuk-bentuk yang lebih halus atau seperti pasta yang disebut juga dengan chyme. Kemudian setelah dibentuk menjadi chyme seperti pasta itu tadi, nantinya makanan akan dikeluarkan memasuki usus halus di bagian duodenum. Nah, di bagian ini nantinya karbohidrat itu akan kembali dicerna dikarenakan dalam jus pankreas itu terdapat natrium bikarbonat. Natrium bikarbonat ini berguna untuk menetralkan kembali pH makanan yang tadinya asam karena asam klorida dari lambung, sehingga enzim alfa amilase akan kembali aktif. Nah, pencernaan karbohidrat kembali dilakukan secara kimiawi. Nantinya enzim-enzimnya itu ada amilase dengan yang akan memecah amilosa menjadi glukosa, lalu isomaltosa akan dipecah dengan isomaltase menghasilkan glukosa lagi, maltosa akan dipecah dengan maltase menghasilkan glukosa lagi, sukrosa akan dipecah dengan sukrase menghasilkan glukosa dan fruktosa, dan yang terakhir ada laktosa dipecah dengan enzim laktase dengan menghasilkan glukosa dan juga galaktosa. Setelah itu, setelah tercerna secara kimiawi, pada bagian usus halus nantinya karbohidrat yang sudah dicerna yang terbentuk glukosa itu akan diserap oleh dinding-dinding usus halus yang terdapat villi yang akan mencerna makanan-makanan
sari makanan tadi, sehingga glukosa akan diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh melalui darah. Selanjutnya ada pencernaan lipid. Oke, pencernaan lipid itu dimulai dari lambung, karena meskipun di dalam mulut itu ada lingual lipase atau enzim lipase di dalam mulut, enzim lipase itu belum teraktivasi dikarenakan enzim lipase itu memiliki pH optimum 5,4 sehingga setelah dari mulut, sehabis dari mulut nanti akan teraktivasi di dalam lambung. Dan di dalam lambung juga terdapat enzim lipase yang dihasilkan dari dinding-dinding lambung. Nah, nantinya enzim lipase ini akan memecah trigliserida menjadi asam lemak dan 2,3 diasil gliserol. Hampir 30% pencernaan trigliserol terjadi di dalam lambung. Selanjutnya, saat di usus halus, nantinya trigliserol yang masih belum tercerna di lambung dicerna kembali. Lipase yang berasal dari pankreas nantinya akan mampu memecah trigliserida menjadi 2 asam lemak dan 2 asam lemak bebas dan juga 2 monoasil gliserol. Nantinya 2 monoasil gliserol ini akan terisomerasi, ikatan esternya berpindah dari posisi 2 ke posisi 1 dan ikatan pada posisi 1 akan terhidrolisis oleh enzim lipase untuk membentuk gliserol bebas dan asam lemak. Kolipase disekresi oleh pankreas sebagai zimogen atau enzim yang belum aktif. Nantinya akan diaktifkan oleh tripsin. Nah, kenapa lipase yang ada di usus halus atau juga yang biasa disebut lipase pankreas itu mampu memecah lipid menjadi bentuk 2 monogliserol dan juga 2 asam lemak bebas? Itu dikarenakan saat lipid memasuki usus halus, lipid mengalami emulsifikasi ketika bereaksi dengan garam-garam empedu. Dapat dilihat pada gambar, nantinya garam empedu itu kan memiliki bagian hidrofobik dan juga hidrofilik. Nah, bagian hidrofobik itu akan terinterkalasi ke dalam susunan lipid dengan bagian hidrofiliknya tetap ada di permukaan. Nah, hal ini menyebabkan agregat yang besar akan terpecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, hingga berupa tetesan. Nah, sehingga luas permukaan partikel akan menjadi lebih besar untuk meningkatkan aktivitas enzimnya. Nantinya hasil dari pencernaan lipid itu akan menghasilkan triasil 78% 2 monoasil gliserol, 6% 1 monoasil gliserol, 14% gliserol, dan juga asam lemak. Saat diserap dalam usus halus, triasil gliserol, ester kolesterol, dan molekul-molekul fosfolipid akan membentuk kilomikron yang akan disebarkan ke seluruh tubuh melalui kapiler darah merah. Selanjutnya ada pencernaan protein. Pencernaan protein itu tidak terjadi di mulut itu hanya terjadi secara fisika yaitu dengan gigi. Nantinya akan terjadi secara kimiawi pertama kali dimulai saat di dalam perut, karena di dalam perut akan menghasilkan pepsinogen. Nah, pepsinogen ini tadinya masih bentuk enzim yang belum aktif, nantinya dia akan aktif ketika bertemu dengan asam klorida atau HCl yang tadinya berbentuk pepsinogen, dia akan berubah menjadi bentuk pepsin. Nah, terus protein ini saat memasuki lambung dia juga akan terdenaturasi yang tadinya dia membentuk struktur 3 dimensi menjadi struktur rantai lurus polipeptida. Nah, enzim pepsin akan memecah enzim yang sudah terdenaturasi tadi, protein yang sudah terdenaturasi tadi menjadi bentuk-bentuk menjadi bentuk rantai polipeptida yang lebih pendek daripada saat masuk ke dalam mulut. Nah, kemudian ketika di usus halus, jus pankreas itu juga akan mengandung endopeptida yang penting seperti tripsin, kimotripsin, elastase, dan karboksipeptidase. Nah, enzim-enzim ini juga disekresi sebagai zimogen-zimogen atau enzim yang belum aktif tadi yang bernama ada tripsinogen, krimotripsinogen, dan proestalase. Tripsinogen nantinya akan diaktifasi oleh enterokinase yang ada di membran mikrofili, dan ketika diaktifkan, tripsinogen akan berubah menjadi tripsin. Hal ini dilakukan dengan melepaskan heksapeptida dari ujung N-terminal membentuk tripsin. Tripsin nantinya akan mengaktifkan molekul-molekul enzim yang lain seperti kimotripsin yang akan membentuk dipeptida dan tripeptida. Nah, bisa dilihat ini untuk tabelnya itu misalnya nanti
tripsin itu dia akan menghidrolisis ikatan yang terbentuk oleh gugus karboksil dari arginin dan juga lisinin. Nah, di peptida tripeptida yang terbentuk dipecah menjadi asam amino dari enzim-enzim yang dihasilkan oleh usus halus seperti leusin aminopeptida, prolin amino dan juga prolin aminopeptidase, dipeptidase dan tripeptidase. Nah, enzim tripeptidase dan dipeptidase akan menghasilkan pencernaan yang sempurna dari protein. Jadi akan membentuk asam aminonya. Lalu setelah itu akan diserap lagi oleh dinding-dinding usus halus dan akan disebarkan melalui aliran darah. Itu bagian saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Reni. Oke, baik. Terima kasih, Alsifa. Ya, teman-teman, tadi kita udah ngebahas terkait pencernaan dan penyerapan karbohidrat, lipid, dan protein. Selanjutnya kita akan membahas tentang pencernaan dan penyerapan vitamin. Nah, vitamin ini terbagi menjadi dua, yaitu vitamin larut dalam lemak. Ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan K, dan vitamin larut dalam air, yaitu vitamin C dan B kompleks. Nah, untuk mekanismenya, teman-teman bisa lihat sendiri di pemaparan yang tertampil di layar. Oke, yang pertama, sebentar ya. Nah, di mulut mengunyah memecah makanan menjadi partikel kecil, membantu melepaskan vitamin. Selanjutnya di perut, di stomach, pencernaan beberapa niacin, nah diserap di sini. Kantong empedu nih yang warna hijau ini di bagian liver. Nah, itu yang mengemulsi lemak dan membantu menyerap vitamin yang larut dalam lemak. Nah, selanjutnya di pankreas ini mengeluarkan enzim Oke, selanjutnya di bagian, saya lanjutkan ya, tadi terkendala jaringan. Oke, selanjutnya di bagian pankreas ini, di bagian pankreas ini mengeluarkan enzim pencernaan yang membantu pelepasan vitamin dari makanan. Nah, di usus kecil di sini ada vitamin yang larut dalam, di sini juga ada vitamin yang larut dalam air. Nah, di usus kecil, vitamin yang larut dalam lemak dimasukkan ke dalam misel. Misel itu gugus lipid yang mengandung gugus hidrofobik secara internal dan gugus hidrofilik secara eksternal. Nah, kemudian diserap melalui difusi sederhana, begitu mereka berada di dalam misel mukosa, di dalam sini misel mukosa, vitamin yang larut dalam lemak, vitamin A, D, E, dan K, itu dikemas dalam kilomikron, yang kemudian disekresikan ke dalam sistem limfatik, yaitu sistem yang berperan dalam imunitas tubuh sebelum masuk ke aliran darah. Nah, kilomikron ini dimetabolisme oleh lipoprotein lipase yang menyebabkan pelepasan vitamin yang larut dalam lemak ke dalam jaringan untuk akan disimpan. Nah, karena mereka disimpan dalam jaringan, vitamin yang larut dalam lemak dipertahankan oleh tubuh. Nah, sisa kilomikron kemudian hilang. Nah, alfa-tokoferol ditargetkan menjadi lipoprotein spesifik, yaitu yang bisa disebut TTP. Nah, mutasi yang dapat mengakibatkan defisiensi vitamin E. Nah, selanjutnya di sini kan ada tadi vitamin yang larut dalam air. Nah, itu vitamin C kompleks diserap dalam duodenum dan jejunum langsung ke darah dan beredar bebas dalam aliran darah. Nah, sebagian besar vitamin ini sebagai sistem transportasi yang dimediasi pembawa
spesifik telah diidentifikasi yang kemungkinan penyerapan dari lumen usus ke dalam enterosit membutuhkan energi atau harus mengikat molekul tertentu. Nah, di saluran pencernaan untuk diserap. Nah, vitamin B12 diserap proton bagian bawah usus kecil yang namanya ileum. Nah, vitamin yang larut dalam air dikeluarkan tubuh melalui penyaringan pada organ ginjal. Nah, ginjal akan menyalur sisa vitamin yang yang berlebihan berupa urin. Nah, pada usus besar di sini kan ada nih, pada usus besar bakteri yang mensintesis sejumlah vitamin itu sebagiannya diserap. Oke, boleh di next. Bentar, munculnya service muncul. Boleh di next. Nah, oke. Nah, selanjutnya di sini kalau tadi kan kita bahas secara umum terkait pencernaan dan penyerapan vitamin itu sendiri gitu. Nah, kalau di sini kita membahas satu persatu yaitu vitamin yang larut dalam lemak yaitu vitamin A. Nah, di sini untuk absorpsinya itu ada penyerapan vitamin yang bisa dibedakan. Sebentar ya. Sebentar saya hapus dulu karena masih ada yang. Oke. Nah, penyerapan vitamin A bisa dibedakan berdasarkan sumber atau jenis vitamin A itu sendiri. Ada dari pangan hewani yang mengandung vitamin A yang membentuk retinolester. Nah, retinolester ini akan dihidrolisa oleh bantuan enzim dihidrolase pada duodenum untuk menjadi bentuk retinol bebas yang kemudian akan dibawa bersama lemak dalam kompleks misel untuk diantarkan sel enterosit hati. Nah, terus ada pangan nabati. Nah, yang mengandung vitamin A dalam bentuk protein binding karotenoid. Nah, agar dapat diserap, karotenoid ini harus dibebaskan dari ikatan proteinnya. Hal ini akan dilakukan oleh enzim pepsin yang ada di lambung. Nah, karoten bebas akan dibawa ke duodenum, kemudian akan dipecah menjadi 2 molekul retinoldehyde dengan bantuan karoten dioksinase. Nah, selanjutnya retinoldehyde ini kemudian akan dikonversi menjadi retinol sebelum dibawa bersama kompleks misel menuju sel enterosit hati. Nah, setelah retinol yang diserap dibawa ke hati, retinol akan diedarkan ke seluruh tubuh dengan bantuan suatu protein yang biasa disebut sebagai retinol binding protein. Nah, oke, boleh di next. Oke, di sini selanjutnya ada vitamin D. Nah, untuk vitamin D ini ada 2 jalur ya, penyerapan dari makanan dan ada juga jalur dari matahari. Nah, mulai jadi kemudian ke saluran pencernaan, kemudian di usus untuk diserap, selanjutnya masuk ke trigliserida, jadi kayak apa ya, maksudnya proses penyerapan lemak kayak gitu. Kemudian bersama-sama dengan kilomikron masuk melalui vena mesenterica atau yang biasa disebut vena porta, kemudian ke hati. Nah, di pembuluh darah ini melalui sambungan dari vena porta biasanya dihubungkan oleh kilomikron. Nanti kalau diedarkan ke seluruh tubuh biasanya terikat dengan DBP. Nah, di sini ada DBP. Nah, DBP itu vitamin D binding protein. Nah, setelah itu kilomikron masuk ke hati. Nah, kemudian ada jalur dari matahari. Nah, biasanya punggung bawa si UVB itu
akan mengaktifkan 7-dehidrokolesterol untuk diubah menjadi pre-D3 atau prekolesteol. Kemudian pre-D3 ini butuh panas yang cukup lama, minimal 15 menit untuk mengubah menjadi D3 atau D3 atau kolekalsiferol. Oke, boleh di next. Oke, di sini ada penyerapan dan pencernaan vitamin E. Yang pertama, ketika kita mengonsumsi sumber vitamin E, dia akan masuk ke dalam usus halus, kemudian yang berbentuk tokotriolet tadi dihidrolisis oleh enzim etarase di dalam glukosa usus halus, kemudian akan mengalami proses enifikasi dan dia akan berikatan dengan garam empedu, kemudian akan membentuk misel. Nah, kemudian misel inilah yang akan membawa atau diserap enterosis usus halus, kemudian akan dibawa oleh kilomikron. Nah, kemudian hasil metabolit yang tidak masuk di proses metabolisme atau hasil yang tidak diserap akan dikeluarkan melalui fetus. Nah, kemudian kilomikron ini yang akan membawa alfa tokoferol dan gamma tokoferol ke dalam hati ataupun jaringan organ yang lain dan juga disimpan dalam hepatik vitamin EPO. Nah, kemudian ada juga yang dibawa oleh VLDL, kemudian dia juga membantu LDL juga dari proses oksidasi. Nah, kemudian dibawa juga ke jaringan sel ekstrahepatik. Oke, boleh di next. Oke. Nah, ini vitamin K, vitamin yang akan kita bahas terakhir di vitamin lemak, itu pertama-tamanya penyerapan usus dari tiroquinon yang bisa disebut K1 dan M-7 dalam lumen usus. K1 dan M-7 itu digabungkan ke dalam misel campuran yang terdiri dari garam empedu. Nah, produk lipolisis pankreas dan lemak makanan lainnya, misal campuran diambil oleh enterosis usus dari usus kecil dan dimasukkan ke dalam TM yang baru lahir, yang kemudian memiliki ApoA dan ApoB 48 pada permukaan. Nah, CM disekresikan dari pili usus ke dalam kapiler limpatik. Nah, yang bergabung dengan pembuluh limfatik yang lebih besar dan mengosongkan ke dalam sirkulasi darah melalui saluran saraf. Nah, dalam aliran darah, CM memperoleh ApoC dan ApoE dari HDL. Nah, CM memasuki kapiler jaringan privet di mana mereka kehilangan banyak muatan TG. Mereka melalui aksi LPL pada saat yang sama kehilangan ApoA dan C. Nah, CR yang dihasilkan yang masuk kembali ke sirkulasi lebih kecil dan memiliki inti lipid sentral dengan ApoB permukaan. Oke, selanjutnya untuk vitamin larut dalam air akan dipresentasikan oleh Yogi. Oke. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mungkin boleh minta tolong dihapus itu untuk penutupnya. Ya, oke, saya lanjutkan. Kalau tadi itu pencernaan dan penyerapan terkait vitamin larut lemak, sekarang vitamin larut air, yaitu ada vitamin C dan juga vitamin B12. Nah, jadi pada vitamin C dulu, ini kan pertama untuk vitaminnya masuk melalui SVCT1, bertanggung jawab untuk transportasi vitamin C epidermal. Nah, pada gambar SVCT1, di epidermis memasuk asam ascorbate ke keratinosit. Keratinosit ini yang warna merah ini, yang menjadi panjang menjadi bentuk oval ini. Nah, terus sementara SVCT2 di sini, di sitoplasma, itu bertanggung jawab untuk transportasi intradermal. Nah, pada gambar SVCT2 dalam sel-sel dermal, seperti fibroblast, itu mendifusi
asam askorbat yang diangkut dari plasma menuju ke epidermis. Boleh di next. Nah, kemudian ada terkait pencernaan dan penyerapan untuk vitamin B12. Nah, jadi penyerapan vitamin B12 ini atau yang bisa kita sebut kobalamin ditemukan dalam hubungan dengan protein makanan dan harus dilepaskan pada paparan pH rendah di dalam lumen lambung. Di lumen lambung ini gambar untuk memfasilitasi penyerapan di usus kecil nantinya. Nah, setelah dibebaskan, vitamin B12 ini segera terikat oleh haptokorin atau transkobalamin 1 dan tetap melekat sampai pembelahan proteolitik kompleks di duodenum atau usus 12 jari. Nah, di sini tersedia untuk mengikat faktor intrinsik atau faktor intrinsik protein pembawa kedua yang disintesis oleh sel parietal mukosa lambung. Nah, kalau misalkan diperluin pada lambung itu pengambilan vitamin B12 di ileum terminal. Kemudian saat melintasi perbatasan sikat, vitamin B12 berdisosiasi dari faktor intrinsik tadi dan memasuki sirkulasi di mana ia mengikat transkobalamin 2 atau haptokorin. Dan nantinya transkobalamin 2 dan haptokorin masing-masing bertanggung jawab untuk pengiriman kobalamin ke jaringan perifer dan hati. Lanjut, next. Kemudian kita masuk ke absorpsi terkait makromolekul, yaitu yang pertama ada asam amino. Ini turunan dari pencernaan protein. Jadi absorpsi asam amino ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu yang pertama ada secara kimia dan juga ada secara fisika. Itu saya bedain ya, menjadi garis besar. Nah, ada levoisomer dan juga deuteroisomer. Nah, levoisomer ini karena dia menggunakan transport aktif ion Na+ dan juga K+, maka di sini tahap reaksinya lebih cepat dibanding deuteroisomer karena yang menggunakan difusi fasilitasi. Jadi isomer itu asam amino akan ditransport secara aktif menggunakan energi pompa dari ion Na+ dan K+. Seperti yang kita lihat gambarnya ya di lumen. Ini asam amino yang masuk menghasilkan Na+. Ini yang melalui jalur kanan ya, sebentar. Nih, kalau ini yang menjalin transport aktif secara kimia sampai bawah, dan kalau misalkan yang ini secara fisika, dia melalui transportasi difasilitasi. Itu kira-kira. Oke, next. Nah, jadi secara garis besar, absorpsi asam amino itu dipecah menjadi 4 poin. Yang pertama, sistem kotransport atau Na+, spesifik bertanggung jawab terhadap transport aktif sekunder asam amino dari lumen usus ke dalam sel mukosa, seperti yang digambar tadi. Nah, yang kedua, perpindahan asam amino dari mukosa sel ke darah porta dilakukan secara difusi fasilitasi. Darah porta ini pembuluh vena ya. Beberapa jenis asam amino mengalami metabolisme dalam sel mukosa dan memasuki darah porta dengan sistem transport tersendiri. Kemudian dipeptida dan tripeptida tertentu dapat diabsorpsi secara aktif oleh karier yang terdapat pada lumen membran sel mukosa usus. Transport aktif ini dirangsang oleh gradien H+ atau ion H+. Nah, tadi kan kita berbahas terkait absorb ya. Nah, ini kan dia menggunakan transport aktif yang artinya memerlukan energi ataupun ATP. Asam amino tadi dikarboksilat atau asam amino diabsorpsi lebih lambat daripada asam amino netral. Perpindahan asam amino dari dalam darah ke dalam sel-sel jaringan juga proses transport aktif yang membutuhkan energi atau ATP. Nah, transport asam amino transepitel pembawa yang dependen Na+ memindahkan Na+. Ini untuk tahapan ya, boleh dipindahin ke belakang dulu slide-nya. Ya, jadi untuk tahapannya itu kalau secara transport aktif pembawa yang dependen Na+ di sini pembawa dependen, dia memindahkan Na+ dari asam amino ke dalam sel epitel usus. Sini ya, epitel usus. Portal vein. Nah, prosesnya itu Na+ dipompa keluar di sisi serosal. Di sini. Na+ dipompa keluar di sisi serosal melintasi membran basolateral untuk kemudian ditukar dengan K+. K+-nya masuk dalam lumen usus.
Ya, di sisi serosal, asam amino dibawa oleh transporter terfasilitasi mengikuti penurunan gradien konsentrasi ke dalam darah. Proses ini merupakan contoh transport aktif sekunder. Nah, kalau yang tahap tadi transport aktif secara kimiawi, kalau sekarang yang amino difusi fasilitasi. Jadi difusi fasilitasi ini sebagai disclaimer aja merupakan jenis difusi yang terjadi akibat bantuan protein transport yang terdapat di dalam membran sel. Difusi difasilitasi ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama dipermudah dengan protein dan difusi difasilitasi dengan protein pembawa. Nah, kalau yang seperti di gambar ini yang melalui sisi serosal itu difusi difasilitasi yang dipermudah dengan protein. Jadi molekul zat seperti gula dan asam amino yang sangat diperlukan sel tetapi tidak dapat melewati membran plasma, zat-zat tersebut melewati membran plasma dengan difasilitasi oleh protein integral. Yang digambar ya, melalui asam amino acid, dia melalui pembatas yang gambar putih ini, itu dibantu oleh protein integral. Nah, protein integral ini memiliki saluran hidrofilik melintasi membran yang bersifat selektif untuk zat terlarut tertentu. Kemudian yang kedua, yang tidak digunakan untuk ini, untuk tahapan asam amino, yaitu difusi dipermudah dengan protein pembawa atau protein transport. Protein transport ini memiliki situs pengikatan yang spesifik terhadap molekul-molekul tertentu. Selain itu, protein ini berfungsi sebagai saluran yang akan membuka dan menutup apabila ada rangsangan baik bersifat kimiawi atau listrik. Oke, mulai di next. Next lagi. Ya. Jadi sekarang kita masuk ke absorpsi glukosa. Jadi untuk absorpsi glukosa ini terjadi di dalam intestinal khusus ya. Jadi glukosa dan galaktosa diabsorpsi oleh sel mukosa pertama, kemudian melawan gradien konsentrasi dengan kotransport sekunder eta plus. Nah, menurut gradien konsentrasi dengan difusi fasilitasi melewati membran basilis mukosa usus, kemudian fruktosa diabsorpsi secara pasif oleh mukosa intestinal. Kan tadi di karbohidrat setelah dicerna itu menghasilkan 3 kan glukosa, 3 makromolekul itu glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Next. Oke, jadi ini merupakan rincian atau tahapan pada absorpsi glukosa, yaitu yang pertama, pengangkutan glukosa, fruktosa, dan galaktosa melalui epitel usus, melalui tahapan SGLT1, dihubungkan dengan pompa Na+, K+. Sehingga gluktosa dan galaktosa nanti dapat diangkut melawan gradien konsentrasinya. Pengangkutan fasilitatif independen Na+ atau GLUT5 memungkinkan fruktosa serta glukosa dan galaktosa diikuti gradien konsentrasi kedua zat tersebut. Semua gula keluar nantinya melalui sel pengangkut fasilitatif atau GLUT2. Tipe gambar ya. Ini GLUT2 yang di bawahnya. Maaf kalau gambarnya kurang jelas. Oke, next. Jadi yang ketiga, itu di makromolekul ada asam lemak, itu turunan dari lipid. Jadi absorpsi asam lemak itu secara garis besar dibagi menjadi beberapa poin. Trigliserida, makanan dipecah menjadi asam lemak bebas, atau FFA atau free fatty acid, dan monogliserida atau MG yang tersimpan dalam misal. Nah, misal ini nantinya mendekati Bruce border usus halus. Kemudian secara pasif free fatty acid tadi dari MG diabsorpsi sel epitel usus halus. Kemudian FFA, free fatty acid rantai pendek, relatif larut air, memasuki aliran darah menuju hati melalui vena porta. Kemudian FFA, free fatty acid rantai panjang, dan MG disintesis kembali menjadi trigliserida dalam retikulum endoplasma sel mukosa usus halus, membentuk kilomikron melalui aliran getah bening. Kemudian absorpsi lemak berakhir di jejunum, dan garam empedu bebas dari misal direabsorpsi di ileum, masuk sirkulasi enterohepatik. Next. Nah, ini sebenarnya harusnya gambarnya yang kiri aja ya, untuk sampai ke mukosa selnya. Ini tahapannya pertama asam lemak, dia digabung dengan garam, dikatakan oleh garam menghasilkan beberapa misel. Dan kemudian misel ini dibantu oleh enzim lipase di pankreas. Itu dia akan menjadi mukosal sel yang menghasilkan yang berasal dari asam lemak dan monogliserid. Kalau yang di proses sebelah kanan ini lebih ke tahapannya ke dalam jaringan limfatik dari mukosal selnya.
Oke, next. Ya, mungkin cukup itu dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reni kembali. Oke, terima kasih Yogi. Selanjutnya teman-teman kita akan ngebahas terkait penyerapan makromineral, kalsium, sama fosfat terlebih dahulu ya. Nah, untuk mekanisme penyerapan kalsium dan fosfat di usus halus, baik ion Ca fosfat dapat diserap secara paraseluler, pori-pori, persimpangan ketat, dan transseluler. Nah, ini di bagian A. Di bagian A itu penyerapan Ca transseluler di bagian A itu penyerapan Ca transseluler dirangsang oleh 1,25 dihidroksivitamin D. Ini vitamin D. Nah, selanjutnya yang mengikat reseptor vitamin D PDR atau biasa yang disebut PDR dalam nukleus dan merangsang produksi protein saluran Ca membran apikal TRP-Pi6. Nah, untuk membiarkan Ca masuk ke sel, protein kalbindin itu yang mengomplekskan ion Ca2+ bebas untuk membawanya melintasi sel. Nah, plasma yang bergantung pada vitamin D membran Ca atapase itu menggunakan energi ATP untuk memindahkan Ca ke dalam cairan ekstraseluler. Nah, vitamin D independen 3Na+ atau penukar Ca2+ juga ada di membran basolateral untuk memindahkan Ca melintasi membran basolateral. Nah, selanjutnya di bagian B itu penyerapan fosfat transeluler juga ditingkatkan oleh 1,25 dihidroksivitamin D. Nah, yang merangsang produksi kontrasporter Na atau fosfat di membran apikal yang menggunakan baik 2 atau 3 ion Na+. Nah, untuk kontrasport sebuah HPO4, 2 anion, fosfat berdifusi melintasi sel dan keluar dari membran basolateral melalui difusi terfasilitasi. Nah, difusi melalui saluran fosfat, ion Na+ yang digunakan untuk membantu transportasi Ca dan fosfat dipompa dalam cairan ekstraseluler oleh pompa Na+ atau K+ ATPase. Nah, elektrogenik ini di membran basolateral ADP itu adenosine difosfat. Oke. Boleh di next. Nah, selanjutnya di sini ada penyerapan makromineral natrium sama klorida. Nah, penyerapan klorida oleh sel pil usus halus, Na dapat melintasi membran apikal enterosit menggunakan Na+ atau H+ penukar. Na+ atau heksosa dan pengimpor Na+ atau AA itu Na+ berdifusi melalui sitosol untuk mencapai membran basolateral. Nah, Na atau K ATPase pompa elektrogenik memindahkan Na+ ke ruang interstisial. Nah, klorida dalam konsentrasi tinggi saat thymus meninggalkan abomasum diserap paraseluler di duodenum bagian atas. Nah, klorida atau OH- dan Cl- atau HCO3 penukar terkait dengan penukar Na+ atau H+ itu membawa klorida melintasi apikal selaput. Nah, klorida berdifusi ke membran basolateral, di mana ia melewati saluran klorida di membran basolateral untuk memasuki ruang interstisial, interstisial. Oke, boleh di next. Nah, di sini ada absorpsi makromineral potasium. Nah, untuk potasium ini, mohon maaf teman-teman, karena keterbatasan di website, jadi nggak ada mekanismenya. Tapi akan saya jelaskan sebagian besar penyerapan potasium atau K
dengan difusi paraseluler sederhana, khususnya di jejunum, distal, dan ileum. Hal ini terjadi di lumen K menjadi tinggi. Konsentrasi yang besar berkembang dari lumen ke cairan melintasi junction. Nah, saat udara dikeluarkan dari digesta saat melewati duodenum dan jejunum, konsentrasi K di SIME itu pencernaan yang tertipu meningkat. Nah, hal ini selanjutnya berkontribusi pada gradien konsentrasi yang akan mendorong K melalui pori-pori selektif kation dari penghalang persimpangan ketat di ileum. Nah, transport K transseluler juga ada di lambung dan usus halus dan usus besar. Nah, kotransporter K+ atau Cl- itu elektronetral terdapat di membran apikal sel usus halus dan usus besar. Nah, setelah K memasuki sel, difusi sederhana membawanya ke membran basolateral. Nah, rute ekskresi utama kelebihan K yang diserap adalah melalui ginjal. Ekskresi K ginjal dapat diatur oleh aldosteron yang meningkat reabsorpsi Na di ginjal sebagai ganti peningkat kehilangan K ke urin. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya di sini ada penyerapan makromineral magnesium. Nah, penyerapan Mg rumen 20 dapat melintasi membran startum granulotum di lapisan 1. Sebentar ya. Nah, di lapisan ini. Di lapisan 1 menggunakan 2 jalur pengangkat Mg atau 2 membran dan tidak peka terhadap K itu menggunakan energi ATP untuk memompa Mg melintasi membran apikal. Nah, saluran ion Mg2+ juga ada di membran apikal. Nah, tergantung pada perbedaan potensial melintasi membran apikal sel startum granulosum itu untuk mendorong Mg melalui saluran ini. Nah, konsentrasi ion Mg di lapisan air yang tidak diaduk atau biasa disebut UWL itu lebih tinggi. Nah, Mg2+ selanjutnya berdifusi melalui berbagai lapisan epitel rumen di lapisan 2. Nah, menggunakan gap junction pada membran basolateral stratum basale sel lapisan 3. Nah, ini jadi. Nah, di lapisan 3. Nah, sebuah Mg2+ dipindahkan keluar dari sel menggunakan kekuatan pendorong yang disuplai oleh 1 hingga sebanyak 3 ion Na+ yang bergerak ke dalam sel. Nah, Na+ kemudian dipompa kembali ke sel untuk ditukar dengan K+ menggunakan pompa 3 Na+ atau 2 K+ atepase elektrogenetik. Nah, oke. Boleh di next. Nah, selanjutnya di sini ada penyerapan mikromineral, sulfat, iodida, dan mangan. Nah, tadi kan kita udah ngebahas soal makromineralnya, sekarang kita soal mineralnya. Nah, penyerapan sulfat, iodida, dan mangan di usus kecil A2, Na atau SO4, 2 kotransporter memindahkan sulfat melintasi apikal selaput. Ini berdifusi melintasi sel dan melintasi membran basolateral menggunakan SO4 penukar 2 atau 2 Cl-. Nah, iodida diangkut bersama dengan Na+, melintasi membran apikal. Nah, menggunakan mangan diserap oleh difusi paraseluler ketika diet Mn tinggi. Nah, penyerapan transseluler Mn2+ melibatkan penggunaan DMT1. Nah, ini DMT1 ada di sini. Nah, untuk melintasi membran apikal. Nah, DMT1 juga memindahkan Fe dan Zn, untuk melintasi membran apikal. Nah, protein pengangkut seng yang biasa disebut G1P14
juga dapat mengangkut Mn2+ melintasi membran apikal. Nah, pendamping CH untuk membran Mn2+ dengan aman melintasi sel dan mekanisme untuk memindahkan Mn2+ melintasi membran basolateral. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya di sini ada mikromineral zat besi. Nah, untuk penyerapan besi enterosit itu di bagian A ya, ketika nih di bagian ini teman-teman bisa lihat di sini. Nah ya, di bagian A ketika dibutuhkan jumlah protein transporter 1 logam divalen DMT1. Nah, DMT1 di membran apikal bran diregulasi dapat memindahkan Fe2+ melintasi membran apikal. Nah, ferireduktase itu di R ini apikal dapat mengubah di Fe3 menjadi Fe2+ untuk penyerapan. Nah, setelah Fe2+ melintasi apikal diambil oleh protein 1 yang RC, nah pengikat poli RC untuk diangkut ke membran basolateral. Nah, veroportin itu Fp, kemudian memompa Fe2+ melintasi membran basolateral sebelum Fe2+ memasuki cairan interstisial. Nah, itu diubah menjadi Fe3+ oleh Cu hepasetin. Nah, terkait dengan transporter Fp, nah, kita juga akan bahas bagian B-nya. Nih, bagian B. Nah, ketika Fe cukup, jumlah DMT1 dikembalikan ditarik enterosit mulai memproduksi protein FRT, biasa disebut FRT. Nah, ini. Nah, yang mengikat dan mengasingkan sebagian besar Fe2+ yang melintasi membran apikal. Nah, yang bisa disebut HPC, suatu hormon yang diproduksi oleh hati yang mengandung Fe. Nah, berikatan dengan Fe menghalangi kemampuannya untuk mengangkut Fe keluar dari sel. Sangat sedikit Fe yang akan diserap. Nah, oke. Sebentar ya, dihapus dulu ininya, announcement ya. Oke, di sini ada mikromineral zinc. Oke, penyerapan seng itu, seng transseluler enterosit di bagian A. Sorry, bentar. Oke. Di bagian A itu ketika Zn dibutuhkan, Zn2+ dipindahkan melintasi membran apikal oleh transporter seng 4 protein. Atau biasa disebut ZIP4. Di ZIP4 juga dapat bersaing dengan Fe dan Mn untuk transport melintasi membran apikal melalui protein transport 1 logam divalen atau biasa disebut DMT1. Nah, protein pendamping ZN-T7 menangkap Zn2+ yang telah melewati membran apikal dan membawanya ke membran basolateral. Nah, di mana itu menyerahkan Zn2+ ke Zn-usus transporter 1. Selanjutnya di bagian B, itu ketika tubuh kita memiliki cukup Zn, jumlah ZIP4-nya itu di membran apikal diturunkan regulasinya. Jadi enterosis juga mulai memproduksi sejumlah metalothionin atau yang bisa disebut MT yang akan mengikat sebagian besar Zn2+. Nah, lebih lanjut yang melintasi membran apikal. Nah, MT dapat menyerahkan Zn2+ untuk pendamping ZNT7 untuk diekspor. Nah, tetapi melakukannya dengan sangat lambat. Ini karena memperlambat juga laju penyerapan Zn. Nah, Zn terikat pada MT ketika sel mati dan terkelupas akan dikeluarkan bersama feses. Nah, oke, cukup.
penjelasan dari saya kembalikan ke Yogi sebagai moderator. Oke, makasih Reni atas penjelasan terkait absorpsi mineralnya. Ini kemudian referensi yang kami gunakan untuk pembahasan terkait interrelasi metabolisme ini. Bisa dilihat ya di layar. Next. Oke, mungkin cukup dari kami, kelompok 1 terkait interrelasi metabolisme. Kami sangat berharap bisa mendapat kritikan serta evaluasi dari teman-teman semua. Mohon maaf kalau misalkan tadi ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, dan apabila ingin ada yang bertanya, silakan hubungi kami. Terima kasih. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.